semuanya, perkenalkan namaku Ade Irma Yuningtyas, biasa dipanggil Ade. Aku menjabat sebagai ketua. Halo semuanya, aku Dara Fitrianaka, biasa dipanggil Dara. Aku menjabat sebagai wakil ketua. Halo, namaku Redita Putri, biasa dipanggil Redita. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris 1. Halo semuanya, nama aku Amanda Edra Putri, biasa dipanggil Amanda. Di sini aku menjabat sebagai sekre 2. Halo semuanya, namaku Indri Adrini Ramadhani, bisa dipanggil Indri. Aku di sini menjabat sebagai bendahara 1. Halo semuanya, aku Nisa Faizatu Sifa, biasa dipanggil Sifa. Di sini aku menjabat sebagai bendahara 2. Oke nih, jadi Himpunan Mahasiswa Program Studi Rekamedis dan Informasi Kesehatan ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kebidanan dan juga diawasi oleh Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, untuk Himpunan Mahasiswa Program Studi Rekamedis dan Informasi Kesehatan ini terbentuk pada tanggal 18 November 2020. Jadi usianya masih muda banget nih. Kita baru berusia 2 tahun nih teman-teman. Karena apa? Karena kita juga merupakan prodi baru. Langsung dari angkatan pertama langsung kita ada himpunan mahasiswa gitu nih teman-teman. Nah, di himpunan mahasiswa program studi rekamedis dan informasi kesehatan ini kita juga punya 3 divisi yang keren-keren nih. Yang pertama ada divisi minat dan bakat, kedua ada kesejahteraan masyarakat, dan ketiga ada divisi multimedia. Semuanya keren-keren gitu nih. Oke, jadi kita sebagai PH tentunya punya tugas masing-masing nih. Ada bendahara, ada ketua, ada wakil, dan juga ada sekretaris. Nah, jadi PH ini tugas utamanya itu adalah menampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa, terutama dari D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, selain itu juga tugas PH juga mengawasi divisi-divisi yang sudah disebutkan oleh Kak Ade tadi. Ada 3 divisi yang luar biasa yang punya proker yang sangat luar biasa. Kita juga memantau tuh bagaimana proker tersebut terlaksana ataukah belum, sudah terlaksana dengan baik ataukah belum gitu. Jadi selama 2 periode ini HMPS tuh udah punya proker banyak nih. Dari kita ngadain seminar, terus baksos, terus ada oprek. Oprek tuh kayak pergantian kepengurusan gitu. Terus kalau untuk proker gabungan dari HMPS ke HMJ itu ada kayak LDK, terus Disnat gitu. Nah teman-teman, kita ini di dalam proses pembentukan ide agar lebih interaktif, kita biasanya mengadakan rapat baik dilakukan secara luring maupun secara daring dengan menggunakan media Google Meet atau Zoom. Selain itu kita juga dapat berkomunikasi melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia untuk koordinasi satu sama lain. Sehingga dengan komunikasi tersebut kita dapat secara interaktif dalam proses pembentukan ide. Tantangan terbesar bagi saya sebagai bendahara di HMPS RMIK ini dalam pembuatan RKKL HMPS RMIK, di mana RKKL ini tuh berisi rancangan dana atau anggaran yang akan digunakan HMPS RMIK untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini ini saya ini sebagai bendahara dan para koor tiap divisi HMPS dan anggota lainnya itu diminta untuk membuat rank-rank harga atau dana yang akan kita buat event kegiatan itu di 1 tahun ke depan itu. Nah, nanti rancangan dana ini tuh akan diajukan di pusat. Nah, tapi tantangannya yang terbesarnya ini dari pusat itu kadang tidak bisa mencairkan dana itu sebesar 100%. Nah, ini yang jadi PR PR kita sebagai HMPS, gimana sih biar kita tuh menghasilkan dana yang cukup bisa menutupi semua kekurangan yang akan kita ajukan gitu. Kalau dari aku, tantangan terbesar saat jadi bendahara itu waktu ngajuin proposal sponsorship. Itu nggak di ACC sama kampus, soalnya di kampus kita itu
sebisa mungkin menghindari kegiatan yang mengarah ke gratifikasi. Iya. Gitu. Kalau dari aku sendiri nih, tantangan terberat aku menjabat sebagai ketua itu pastinya banyak banget lika-liku yang dijalani dalam 1 tahun periode aku ini di 2021 sampai 2022. Gimana nih cara aku komunikasi baik dengan anggota-anggotaku, bagaimana cara aku berkomunikasi dengan baik oleh setiap setiap per divisi yang ada di organisasi ini, gimana cara aku mengkoordinir mereka agar eventnya tuh bisa berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan capaian yang udah kita pengenin gitu. Nah mungkin kalau di aku kesulitannya, tantangan terberatnya yaitu menjalin komunikasi yang lebih baik lagi gitu. Makanya nih proker-proker dari PH nih lumayan agak ada beberapa yang bisa mendekatkan kita itu dengan adanya makrab. Makrabnya ini mau dilaksanakan sebentar lagi teman-teman gitu. Jadi tuh sebenarnya makrab tuh bukan acara yang formal, tapi ya udah kayak kita santai aja biar kita makin kenal ya, sharing gitu, terus saling mengevaluasi diri satu sama lain gitu, agar kita juga tahu kedepannya harus seperti apa, harus bagaimana cara menyikapinya lagi, khususnya buat adik-adik nih yang di tingkat 2 yang mau meneruskan nantinya HMPS itu mau dibawa kemana gitu. Iya, kalau dari aku pribadi sih sama sih kurang lebih dengan Kak Ade. Tantangan terbesarnya itu adalah komunikasi. Nah, jadi kan di HMPS itu ada 20 anggota, gimana kita harus memikirkan untuk saling satu pemikiran, satu jalan ataupun satu arah. Nah, karena saya sendiri merupakan tingkat 2 dan tingkat 2 adalah tingkat terendah ya Kak dari HMPS itu. Nah, jadi kita itu harus berani untuk mengungkapkan pendapat dengan kakak tingkat karena pasti kita mempunyai rasa segan, rasa nggak enakan untuk berbicara. Nah, dengan teman seangkatan juga pasti kita punya rasa nggak enakan tuh untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapat karena pastinya pendapat itu berbeda. Nah, maka dari itu kita juga sebagai adik tingkat ataupun anggota dari HMPS itu harus berani untuk mengungkapkan pendapat dan juga ungkapan yang bisa membangun untuk satu sama lain gitu. Jadi kalau di aku sebagai sekre, tantangan terbesarnya itu kayak ketika kita mau naikin surat ke kampus gitu, kayak dibalik-balikin gitu, kayak nanti kan ada revisi, terus nanti kalau udah revisi tuh direvisi lagi, kayak udah revisi tapi nggak sekalian gitu loh ngerevisinya tuh. Jadi kayak udah kita ngerevisi, terus nanti dinaikin lagi, terus nanti revisi lagi gitu sih. Itu yang bikin eventnya jadi molor gitu ya jadinya, jadi nggak sesuai target, jadi kadang kena SP teman-teman. Sebenarnya kan kita kalau naikin kan udah tepat waktu ya. Iya benar. Tapi kalau prosesnya itu yang lama sih. Proses yang dari kampus ini. Nah, mungkin sekian ya perkenalan dari pengurus harian HMPS RMIK. Semoga kedepannya HMPS RMIK bisa semakin lebih baik lagi, bisa semakin lebih maju lagi, semakin bervariasi lagi. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Terima kasih dan